mengobati luka akibat terkena serpihan kebakaran. Selain berfungsi sebagai posko kesehatan, pelataran masjid ini juga akan menjadi tempat tinggal sementara bagi beberapa korban kebakaran yang memilih untuk tinggal di sini. Sedangkan banyak warga lain yang memilih untuk mengungsi dan tinggal atau bermalam di rumah sanak saudaranya. Dan walaupun api sudah padam sejak pukul 6.30 tadi pagi, pendinginan pasca pemadaman api baru berakhir 4 jam setelahnya, yaitu pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini karena sebagian lahan yang terbakar merupakan wilayah garapan atau timbunan sampah yang dilapisi oleh tanah padat, sehingga petugas pemadam kebakaran memperkirakan masih ada beberapa titik bara api di bawah tanah. Dan berikut kesaksian dari salah seorang warga. Kan sekitar 3:30. Saya kan tidur di bawah. Di atas kan ada bocah-bocah yang tidur di atas, ada 8 orang kayaknya kan. 3:30 tuh udah pada turun, buk gitu kan. Saya pasti ngirain, wah pasti kebakaran nih. Saya lari keluar. Saya ngeliat api di depan sini. Apinya di situ udah gede banget, Bu. Saya masuk lagi, ngambil kunci motor, udah kabur, sama bilangin anak istri saya, udah yuk kabur aja udah. Yang lain udah biar aja lah, nggak usah selamatin. Zelda. Baik, Umaria Balkis melaporkan langsung dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi kabut asap yang menyelimuti di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai menipis akibat hujan yang mengguyur daerah tersebut. Anak-anak yang selama ini sempat diliburkan akibat asap sudah mulai bersekolah. Mulai hari ini siswa kembali masuk sekolah pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pulang lebih awal dari biasanya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menyelimuti daerah ini sudah mulai menipis. Meski asap sudah menipis, para siswa masih mengenakan masker ketika sekolah untuk menghindari terhirup asap. Berapa lama libur kemarin, Dek? Mungkin sekitar 3 minggu atau 4 minggu. 4 minggu. Nah. Seorang warga di Pekanbaru Riau diduga meninggal dunia akibat menghirup partikel debu yang mengandung zat yang berbahaya. Jumlah korban meninggal dunia akibat asap terus bertambah. Muhammad Iqbal disemayamkan di rumah duka Jalan Tuah Karya, Gang Lengkepe, Kecamatan Tampan, Pekanbaru Riau. Pegawai honorer di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit di Awal Bros, Panam. Iqbal memang sudah menderita asma sejak umur 15 tahun. Kondisi penyakit Iqbal tersebut semakin parah karena 1 bulan terakhir sehari-hari Iqbal menghirup asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti permukiman. Tahun ini korban meninggal dunia akibat asap sekitar 5 orang. Pagi itu 6:30 dia sudah berangkat ke kantor, saya lihat pakai motor, tidak pakai masker. Nah itulah kemarin hari Senin itu. Setelah itu dapatlah saya berita dia kumat sama dia pulang. Nah, jadi setelah itu saya coba, saya cek, pas saya sampai rumah dia sudah mengap-ngap gitu. Dia ada putih aja mukanya, ada gemut. Krisis air masih melanda sejumlah daerah di tanah air. Bupati Indramayu menyerah dengan kondisi krisis ini dan di Lamongan warga harus menempuh jarak 4 km untuk mendapatkan air. Di Indramayu ini sudah habis untuk seluruh masyarakat Indramayu. Sangat membutuhkan air agar segera bisa mengalir. Antrean panjang dan kesulitan air bersih sudah menjadi pemandangan biasa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kondisi ini diperparah dengan ditutupnya aliran Sungai Cimanuk sejak awal September lalu untuk kepentingan penggenangan Waduk Jati Gede. Menurut Bupati Indramayu, sumber air bersih bagi masyarakat sudah habis. Begitu pula dengan air dari Bendung Rentang di Majalengka yang menjadi pemasok utama air baku. Bupati sudah mengirim surat ke pemerintah pusat meminta aliran Sungai Cimanuk segera dibuka. Masyarakat sekarang lagi kelabakan membutuhkan air bersih, dan sampai sekarang air yang dari Rentang itu sudah kering. Kemudian saya berharap dari Waduk Jati Gede bisa dialirkan sedikit untuk bisa mengairi, untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat Kabupaten Indramayu. Kondisi ini menyebabkan ribuan warga di 9 kecamatan mengalami krisis air bersih.
Ditambah lagi dengan instalasi pengolahan air bersih milik PDAM sudah berhenti beroperasi. Di Lamongan, Jawa Timur, warga harus mencari mata air sejauh 4 km dari rumah mereka dengan menggunakan sepeda ontel. Kondisi ini sudah dialami warga sejak 2 bulan terakhir. Untuk mengambil air, warga juga kesulitan karena mata air ada di kedalaman 12 meter. Warga harus menggunakan tali timba untuk mengangkat air ke atas. Sementara itu di Bandung, suplai air untuk PDAM Tirtawening terhenti selama 6 jam setiap hari. Sumber utama air berasal dari turbin PLN di Bandung Selatan. Namun akibat kemarau, debit air terus menurun. 2 bulan terakhir pasokan air harus terhenti selama 6 jam setiap harinya. Kondisi ini berimbas pada warga Bandung Selatan yang menjadi pelanggan PDAM. Tim Liputan, Metro TV. Barangkali pepatah cinta tidak mengenal status dan pernikahan bisa terwujud di mana saja layak disematkan dalam kisah ini. Seorang narapidana kasus pencurian di Rembang, Jawa Tengah menikahi pujaan hatinya di Polres setempat. Suasana musola Polres Rembang, Jawa Tengah kali ini berbeda. Di dalam musola sudah siap seorang penghulu yang akan menikahkan pria berinisial KK dengan perempuan tetangga sekampungnya berinisial SN. KK adalah tahanan Polsek Pamotan dalam kasus pencurian pompa air. Sebelum tertangkap polisi, keluarga kedua mempelai sudah menetapkan hari pernikahan. Setelah terjerat kasus, keluarga memutuskan tetap melangsungkan pernikahan. Tidak seperti pengantin pada umumnya, kedua mempelai hanya menggunakan pakaian biasa. Saat akad nikah, penghulu mengingatkan mempelai pria untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Setelah resmi menikah, KK dan SN pun berpisah. KK harus kembali ke Bui dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kita beralih ke informasi limbah kayu biasanya digunakan untuk kayu bakar atau dibuang begitu saja. Namun di Situbondo, Jawa Timur, para penghuni lapas justru kreatif memanfaatkan limbah kayu menjadi barang yang bernilai ekonomi. Limbah kayu tidak selalu dibuang atau dijadikan kayu bakar. Para penghuni lapas kelas 2B justru memanfaatkan barang limbah menjadi barang bernilai ekonomi. Limbah kayu bekas tebangan diolah menjadi bunga dan tanaman berupa bonsai. Bunga ini dijual seharga Rp20.000 hingga Rp50.000. Sementara untuk kaligrafi dan podium dijual seharga Rp300.000. Hasil kerajinan bunga bonsai ini banyak diminati oleh warga. Setiap hari terjual 10 hingga 20 bunga yang permintaannya terus meningkat. Hasilnya bagus-bagus, juga saya pernah memasarkan yang memuaskan lah ke konsumen. Ya. Jadi kulakan di sini nanti dijual di luar. Ya. Narapidana wanita juga diajari membuat ikan olahan menjadi makanan bernilai jual. Bahan bakunya dari ikan lele yang dibudidaya sendiri di lapas dan ikan tongkol yang dibeli dari pasar. Setiap bungkus makanan berbahan ikan dijual seharga Rp5.000 hingga Rp7.000. Ningsi, salah satu narapidana, merasa senang dengan ilmu membuat makanan bernilai jual ini. Jadi dengan lele kita dapat membuat abon, dapat membuat nugget dari ikan lele, juga dapat membuat bakso dari ikan lele dan sosis dari ikan lele. Pelatihan mandiri bagi narapidana ini digelar rutin. Harapannya dapat menjadi bekal saat mereka bebas dan kembali pada masyarakat nantinya. Dari Situbondo, Jawa Timur, Suyono, Metro TV. Kita beralih ke informasi ekonomi. Indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan pergerakan di zona hijau pada siang hari ini usai ditutup menguat tertinggi di kawasan regional Asia Pasifik pada Selasa kemarin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Aulia Panel langsung dari Bursa Efek Indonesia. Aulia, bagaimana posisi IHSG hari ini dan bagaimana sentimen dari pasar menjelang 1 hari dari pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid 3? Ya Robert, untuk siang hari ini indeks harga saham gabungan ini ditutup melemah pada sesi pertama hari ini. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik melemah turun 0,39% ataupun melemah 17,38 poin ke level 4.428,40 pada akhir perdagangan di sesi pertama hari ini. Dan indeks terkoreksi setelah mengalami lonjakan pada 2 hari sebelumnya. Dan pada pagi ini tadi indeks dibuka naik 13,06 poin ataupun menguat 0,29% ke level 4.458,84. Dan sebelumnya
Sebelumnya